Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ahibbati ikhwani al-a'izza wa akhawati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang mulia ini kita sekalian dapat dipertemukan oleh Allah di dalam majelis kajian kita, di dalam mengkaji kitab Al-Usulus Tsalatsah. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa diridhoi dan diberkahi Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiknya. Ahibati ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pada kajian kita di malam yang mulia ini, yang mana kita sampai pada apa yang dikatakan oleh penulis di dalam kitab terjemahan daripada Al-Usulus Tsalatsah, daripada syarahnya Dr. Haytham Ibn Sarhan, yaitu faedah-faedah dari hadis Jibril, yakni beberapa faedah daripada hadisnya Jibril alaihi salam. Dikatakan yang pertama, bahwa seorang penuntut ilmu memiliki 6 kewajiban. Seorang penuntut ilmu, ia memiliki 6 kewajiban. Kewajiban yang pertama, hak untuk dirinya sendiri, hak untuk gurunya, hak tempat di mana ia belajar, hak teman-temannya, hak kitabnya, baik hak bagi ilmu yang dipelajarinya. Maka ini ada 6 hak. 6 hak itu merupakan 6 kewajiban baginya. Haknya bagi yang disebutkan dan kewajiban bagi seorang penuntut ilmu. Hak yang pertama dikatakan hak bagi dirinya, hak bagi dirinya sendiri, yaitu ilmu adalah ibadah. Ikhlas dan mutaba'ah. Jadilah salafi sejati. Takut, muraqabah, merasa diawasi, rendah hati, menghilangkan sifat sombong, memiliki sifat qanaah, zuhud, menghiasi diri dengan keindahan ilmu, beretika, berhias dengan sifat laki-laki, meninggalkan kemewahan, berpaling dari majelis yang sia-sia, menghiasi diri dengan kelembutan, kokoh dan mantap, semangat, rakus dalam menuntut ilmu, rihlah,
mengikat ilmu, menjaga konsentrasi, menjaga hafalan, menguasai ilmu dengan mengeluarkan cabang dari usulnya, bergantung kepada Allah, amanah, jujur, tameng penuntut ilmu, menjaga modal harta, yaitu waktu, mengistirahatkan jiwa, membaca untuk dibenarkan dan untuk diteliti, melepaskan keinginan-keinginan, pintar bertanya, baik dalam menyimak dan memahami, beramal, berdiskusi tanpa menentang, menghafalkan, mempelajari ilmu, hidup di antara Al-Quran dan As-Sunnah, serta ilmunya menyempurnakan ilmu alat, dan setiap pengetahuan menjauh dari cinta untuk terkenal, popularitas, dan dunia, buruk sangka terhadap jiwa, berbuat baik pada orang, menzakatkan ilmu, mantap di atas kebenaran, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, menimbang maslahat dan madarat, menyebarkan ilmu, mencintai manfaat, mengerahkan kemampuan memberi syafaat kepada orang muslim yang benar dan jujur, izzah, yakni menjaga kehormatan, menjaga ilmu, al-mudarah, bukan mudahanah, tidak pura-pura menuntut ilmu, duduk di majlis sebelum jadi ahli ilmu, menjaga sikap ketika mendapatkan kekeliruan seorang ulama dan perselisihan di antara mereka, mencegah syubhat, tidak berkelompok dan berhizbi, yang wala dan bara dibangun di atasnya. Ini di antara hak. Dikatakan di sini haknya diri, pada prinsipnya haknya diri itu adalah hak bagaimana kita menjaga diri kita agar supaya diri kita itu terlindung daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban kita adalah menjaga diri kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian melemparkan dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka untuk menjaga diri, melindungi diri, maka dikerahkan semua hal. Dikerahkan semua hal. Seorang muslim tidak hanya dituntut untuk menjadi orang yang baik secara kewajiban-kewajiban agama, dalam artian kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kewajiban yang baik juga yang tidak kalah pentingnya adalah kewajiban menjaga akhlak. Menjaga akhlak. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan aktsaru ma yudkhilun nas al jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang bagus. Maka dari itu akhlak yang bagus itu meliputi kepada apa saja yang pastinya diri kita menjadi baik dengan akhlak itu. Maka dari itu hiasilah diri kita dengan sifat-sifat kebaikan. Maka sifat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita merasa diawasi,
dengan kita membaguskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini di antara hak untuk melindungi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini hak yang kedua adalah hak bagi guru kita. Hak bagi gurunya. Manusia dalam bab ini terbagi menjadi dua golongan yang menyimpang, dan satu golongan tengah-tengah. Akan datang pembahasan bahwa awal kesyirikan terjadi di muka bumi disebabkan syubhat ghulu, mengkultuskan para ulama, sehingga kita harus berada di tengah-tengah terhadap sikap terhadap para ulama, tidak meremehkan dan tidak pula berlebih-lebihan terhadap mereka. Maka yang kedua adalah haknya para guru. Guru memiliki hak sebagaimana guru memiliki keutamaan atas muridnya. Karena dengan sebab guru itulah murid itu mengetahui banyak hal. Maka mimbabi syukur, termasuk di antara daripada bab bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur kepada manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia itu belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala menjadikan di antara manusia itu sarana, wasilah untuk apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada kebaikan. Memang Allah lah sumber dari semua kebaikan. Allah lah musabbib dari semua kebaikan, kemanfaatan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua kebaikan itu jalan. Maka hormatilah haknya jalan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk menghantarkan kebaikan kepada kita. Maka ada di antara kita ini sekarang ini ada dua. Ada orang yang meremehkan guru, ada orang yang melebih-lebihkan guru. Coba kalau kita lihat. Ada orang menuntut ilmu bertahun-tahun kepada seorang guru. Begitu mendapati satu kesalahan, maka ia menutup semua kebaikan gurunya. Yang ia ketahui dan yang ia bicarakan hanyalah kesalahan daripada gurunya. Hilang rasa hormatnya, hilang rasa ta'zimnya kepada guru. Maka ini bukanlah akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ada orang yang tidak mau tahu tentang kesalahan guru. Semua yang dikatakan guru adalah benar, bahkan mengkultuskan gurunya. Bukan hanya gurunya dikultuskan, tapi anak-anak gurunya juga dikultuskan. Bukan hanya masa hidupnya gurunya dikultuskan, masa kematian gurunya pun juga dikultuskan. Kuburan gurunya diagung-agungkan, kemudian dibuat kuburan daripada gurunya sebagai tempat mazarat, tempat yang diziarahi, tempat yang dikatakan bahwasanya di situ ada berkah, ada barokah dan lain sebagainya. Maka kemudian mengundang orang berduyun-duyun untuk datang ke kuburannya untuk melalap berkah. Maka ini semua adalah sesuatu yang berlebihan terhadap guru. Sedangkan seorang muslim dituntut untuk berlaku istiqamah. Berlaku istiqamah seperti yang dikatakan oleh Allah, istaqim kama umirta. Istaqim kama umirta. Beristiqamalah seperti engkau diperintahkan. Yani istiqamah itu menetapi jalan yang seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi, tidak melebihkan. Tidak mengurangi dan tidak melebihkan.
Maka sesungguhnya syaitan, dikatakan syaitan itu menebarkan dua jaring, dua jeratan. Jeratan yang pertama adalah jeratan orang itu meremehkan. Jeratan yang kedua, jeratan orang itu melebihkan. Orang yang meremehkan adalah orang yang menyepelekan kewajiban maupun haknya orang lain, sehingga cenderung untuk berbuat kezaliman. Sedangkan berlebih-lebihan adalah menambahi apa yang sudah ditentukan, sehingga terjerumus di dalam perbuatan kebid'ahan. Maka syaitan tidak peduli pada jerat yang manakah manusia itu jatuh. Tapi yang paling parah daripada jerat ini adalah jerat berlebihan. Kenapa jerat berlebihan menjadi lebih berbahaya? Karena orang yang terjatuh di dalam sifat hulu berlebihan, dia susah untuk bertaubat. Berbeda dengan orang yang jatuh di dalam sifat meremehkan. Karena orang yang jatuh di dalam sifat meremehkan, cenderung dia jatuh di dalam kemaksiatan. Di dalam hatinya, ia mengakui dirinya sedang berbuat dosa. Pada saatnya ketika ia sadar, maka ia bisa saja setiap saat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang hulu, dia tidak pernah merasa sedang berbuat dosa. Tapi ia sedang berbuat sesuatu yang lebih baik daripada semua orang. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yahjubullah at-taubata an kulli mubtadi'in hatta yada'a bid'atahu. Allah menutup jalan taubat bagi orang ahlul bid'ah sampai ia meninggalkan bid'ahnya. Orang yang terjatuh di dalam sifat berlebihan, maka susah baginya untuk bertaubat. Allah tutup jalan untuk bertaubat. Kenapa? Karena ia tidak pernah merasa berbuat dosa. Coba kita tanya kepada orang-orang yang melakukan semua praktek-praktek kebid'ahan. Dari mengkultuskan nabi, mengkultuskan wali, mengkultuskan para sholihin. Ketika kita katakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berlebihan, mereka akan marah. Mereka akan marah. Karena mereka merasa sedang berbuat perbuatan yang melampaui daripada semua orang. Itu adalah kebaikan yang melampaui kebaikan dari semua orang. Oleh karena itu, inilah bahaya daripada kultus hulu terhadap orang-orang saleh, dan kita telah mengetahui bahwasannya fitnah kesyirikan yang pertama kali terjadi pada umat ini dikarenakan sifat berlebihan kepada orang saleh. Makanya orang saleh itu ada kalanya seorang guru, seorang alim, orang yang saleh, ahli takwa, wali, bisa saja menjadi fitnah, menjadi ujian bagi sebagian orang, baik di masa kehidupan maupun di masa kematiannya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, dua perkara yang sangat memberikan madarat kepada umat ini, dua fitnah. Fitnah yang pertama adalah fitnah kepada orang soleh, dan fitnah kepada kuburan orang soleh. Orang soleh jelas, orang kadang ketika berlebihan tidak mengenal kebenaran kecuali apa yang keluar dari. Kadang kita sekarang melihat fakta, nggak perlu menjadi orang itu menjadi seperti Imam Syafi'i. Sama seorang ustadz, padahal bukan kita meremehkan, tapi kita membandingkan bagaimana jauhnya ilmunya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan imam-imam yang lainnya dengan orang-orang yang sekarang. Akan tetapi kultus kepada ustadz itu ada apa tidak? Ada. Bahkan melampaui kultusnya daripada. Kalau imam, itu pendapat. Tapi terakhir menurut ustadz
saya. Yang tidak cocok dengan ustadz saya, maka demikian dan demikian. Maka ini adalah satu hal, inilah sesuatu yang disebut dengan hulu. Hulu di dalam ustadz. Demikian pula yang bahaya lagi, yakni yang bahaya lagi adalah kuburan. Makanya fitnah yang paling bahaya itu yang pertama adalah ustadznya dalam bentuk hidupnya dengan gambarnya. Makanya fitnah yang menjatuhkan umat Islam ke dalam kesyirikan itu katanya yang pertama adalah patung, yang kedua adalah kuburan. Patung dan kuburan. Semuanya ini berkaitan dengan orang soleh. Semua berkaitan dengan orang baik, bukan dengan orang yang tidak baik. Dengan orang baik. Kemudian hak yang ketiga, hak bagi tempatnya. Jadikanlah tempatmu dimakmurkan dengan zikir kepada Allah, apalagi masjid, karena ia tidak dibangun untuk jual beli dan mencari barang yang hilang ataupun yang lainnya. Dikatakan kita ketika menuntut ilmu di pesantren, di sekolah, menuntut ilmu agama di universitas dan lain sebagainya, sesungguhnya tempat yang kita menuntut ilmu itu juga punya hak. Jangan kemudian kita mengambil kebaikannya, kemudian kita lupa. Kemudian menjelek-jelekkan, seperti yang banyak terjadi. Seperti dikatakan oleh ungkapan orang Arab, dikatakan, jangan engkau melempari sumur yang engkau minum air daripadanya. Ini namanya orang tidak punya etika. Dia sendiri minum air dari sumur itu, kemudian sumurnya dilempari batu. Maka ini orang tidak kenal balas budi. Mestinya dijaga, hormati tempat yang kita menuntut ilmu daripadanya. Kemudian juga tempat kita, tempat tinggal kita, makmurkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah hak bagi teman. Kita juga punya teman. Teman kita memiliki hak. Makanya kalau kita lihat di dalam agama kita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qalu liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qala lillah wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Ini agama itu untuk nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk keumuman dari kaum muslimin. Maka kita tanya, apa makna nasihat? Siapa yang tahu? Apa makna nasihat? Kok nasihat untuk Allah? Maksudnya apa nasihat untuk Allah? Kita nasihati Allah. Hah? Nasihat itu artinya adalah ketulusan. Nasihat itu artinya apa? Ketulusan. Makanya Allah mengatakan, ya tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang tulus. Kita tahu apa arti tulus? Orang tulus itu hanya murni kebaikan. Orang tulus itu dia adalah orang yang murni menginginkan kebaikan. Maka tulusnya kita kepada Allah, maka tulus kita melakukan untuk Allah. Melakukan segala sesuatu untuk Allah, tidak ada motif selain kepentingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian pula tulus kepada Rasulnya, kita memberikan haknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara tulus. Tulus kita memberikan apa yang menjadi kewajiban kita. Tulus kepada kitabullah, maka apa yang menjadi haknya kitab Allah, maka kita tulus memberikan. Tulus kepada apa? Kepada Rasulullah, maka kita pun tulus. Haknya Rasulullah, haknya kitabullah. Kemudian a'immatul muslimin, pemimpin kaum muslimin. Kita tulus kepada mereka. Kita kalau mereka salah, apa haknya orang yang salah? Dilurus, dinasehati dengan baik, tidak ada kedengkian. Itu namanya tulus. Itulah yang disebut dengan nasihat. Memberikan kata-kata yang tulus. Makanya haknya teman kaum muslimin pun juga sama, tulus. Ketulusan itulah. Maka ketika ada orang yang salah, bukan dibiarkan di dalam kesalahan. Ketika mengingatkan, bukan untuk mencemarkan nama baiknya, tapi tulus murni untuk memberikan kebaikan kepada teman. Sama kepada pemimpin pun, bukan ingin menjelek-jelekkan pemimpin, tapi tulus ingin memperbaiki, ingin menasehati, memberikan sesuatu yang tulus kepada pemimpin, menginginkan kebaikan. Maka itulah haknya kepada sesama kita. Teman adalah orang yang mempunyai hubungan yang erat, yang dekat dengan kita. Makanya ini lebih lagi dia memiliki hak terhadap kita. Kemudian yang kelima, hak untuk kitabnya, yaitu menjaga kitab-kitab yang kita pelajari, terutama kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dengan adanya kitab ini, maka hendaknya dijaga kitab. Maka tadi kita sebutkan tulus kepada kitab, apa yang ada di dalam isinya, yang kita diperintahkan, kita tulus mengerjakan, mengamalkan, semuanya kita amalkan dengan tulus, maka itu namanya nasihat li kitabillah. Kemudian yang keenam adalah hak untuk ilmunya. Hak untuk ilmunya, ilmu yang sudah dipelajari jangan dibiarkan. Makanya dikatakan di sini, dengan memantapkan ilmu dan selalu mengulang-ulanginya serta mengamalkannya, karena kewajiban berilmu adalah untuk mengamalkan, kemudian mendakwahkan, karena ilmu itu adalah nikmat, maka hendaknya disyukuri dengan mengamalkan dan berdakwah dengannya. Ilmu, kita ketahui bersama, ilmu itu bukan tujuan. Ilmu itu bukan tujuan. Ilmu itu adalah sarana. Jangan kita merasa ketika kita sudah menuntut ilmu, maka kita sudah, alhamdulillah, saya sudah menuntut ilmu, sudah melakukan kewajiban, sudah menguasai ilmu, alhamdulillah saya telah menguasai ilmu, sudah selesai. Tidak. Anda masih di tengah perjalanan, belum sampai kepada tujuan. Ibarat orang mau bepergian, Anda sudah mendapatkan rute. Sekarang rute itu kalau nggak dijalankan, sampaikah kita kepada tujuan? Tidak mungkin kita sampai kepada yang kita tuju. Maka dari itu, ilmu kalau tidak diamalkan, maka tidaklah bermanfaat. Tidaklah bermanfaat. Bahkan menjadi beban. Bahkan menjadi beban bagi kita. Karena apa? Karena kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidaklah bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang empat perkara. Di antara 4 perkara itu apa? An ilmihi.
tentang ilmunya. Madza amila bihi. Apa yang telah ia amalkan dengan ilmunya. Oleh karena itu, seorang ulama dia memiliki kewajiban yang jauh lebih besar daripada lainnya. Dia memiliki kewajiban yang lebih besar daripada yang lainnya. Kewajiban yang pertama, kewajiban bagi dirinya mengamalkan ilmunya. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban bagi dirinya mengajak orang kepada ilmu yang ia ketahui. Mengajak ilmu yang ia ketahui. Maka ini adalah haknya ilmu. Oleh karena itulah di sini seseorang tidak boleh merasa cukup dengan ia sudah mengaji. Saya alhamdulillah datang ke masjid, ikut pengajian, datang ke majelis-majelis ilmu, kemudian saya alhamdulillah sudah memahami kitab tauhid, kitab usulus salasa, kitab ini dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, apa yang Anda pahami itu sudah diamalkan di dalam kehidupan Anda atau belum? Karena tujuan orang menuntut ilmu itu yang pertama adalah mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya. Yang kedua adalah memperbaiki amal, perbuatan, dan akhlak yang ada pada dirinya. Yang ketiga, kalau sudah seseorang itu melakukan itu semua, baru orang itu mengajak orang lain kepada apa yang telah ia ketahui dan apa yang telah ia amalkan. Kalau ada orang mengajak kepada sesuatu yang ia sendiri tidak melakukan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk kebaikan sedangkan kalian melupakan diri-diri kalian sendiri, sedangkan kalian membaca Alkitab? Tidakkah kalian itu orang yang berakal? Coba, katanya Allah, kalau orang berakal tidak mungkin melakukan hal yang semacam itu. Maka inilah 6 kewajiban. Kemudian yang kedua faedahnya adalah di antara adab bertanya adalah supaya bertanya dengan pertanyaan yang bermanfaat. Ini harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Yang disebut dengan husnu su'al. Apa? Husnu su'al. Bagus di dalam pertanyaan. Karena apa? Bagusnya di dalam pertanyaan itu adalah sumber ilmu. Jangan menanyakan sesuatu yang tidak manfaat. Seorang syekh menjelaskan tentang misalnya tafsir yang berkaitan dengan menceritakan Nabiullah Musa alaihi salam dalam surat Al-A'raf atau yang lainnya. Misalnya Nabi Musa mukjizatnya adalah tongkat, dilemparkan menjadi apa? Ular. Ada muridnya bertanya, Syekh, mohon maaf saya tanya, kira-kira kayunya, tongkatnya Nabi Musa itu kayu apa ya? Tanya dengan pertanyaan yang semacam ini. Manfaat apa tidak? Kalau dia tahu kayunya kayu apa manfaatnya? Tidak ada sesuatu yang bermanfaat. Ini menanyakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tanyakanlah sesuatu yang bermanfaat. Makanya di dalam hadis Jibril alaihissalam, Jibril mencoba mengajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW tentang cara bertanya. Nih, contoh cara bertanya yang benar, yang baik untuk menggali ilmu. Contohnya adalah, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah atau mata sa'ah, akhbirni an amaratiha. Maka ini semua adalah sesuatu yang memberikan manfaat. Maka kecerdasan seorang murid itu ada pada bagusnya di dalam dia bertanya. Karena dengan pertanyaan itu ia menggali ilmu yang ada pada diri gurunya.
Semakin bagus pertanyaannya, maka semakin menunjukkan tentang kefakihan, kecerdasan daripada seorang talibul ilm. Kemudian yang ketiga, hendaknya penuntut ilmu memperhatikan penampilan dengan baik. Ini diajarkan oleh Jibril. Mau datang ke majelis ilmu, dikatakan di dalam riwayat itu, rajulun syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'r, la yura minhu atharus safar. Ya kan? Seorang yang syadidu bayadis thiyab, yang pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat hitam dan tidak nampak baginya bekas daripada bepergian. Artinya orang itu datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan pakaian rapi, rambut yang rapi, kemudian penampilan tidak berkeringat. Karena biasanya orang yang bepergian itu cenderung berkeringat, berdebu. Tapi ini tidak terlihat orang yang memang mukim ada di rumah, maka ini adalah adab. Adab mendatangi majelis ilmu. Pakaiannya pun pakaian pilihan. Kemudian penampilan pun penampilan pilihan. Kenapa? Hal ini tergantung daripada niat seseorang. Kalau niat seseorang itu adalah menghargai ilmu, maka itu akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatnya seseorang itu untuk supaya majelis ilmu itu majelis yang seseorang di dalamnya menjadi tenang dengan penampilan orang-orang yang hadir padanya. Coba kalau kita bayangkan orang yang hadir, setiap orang datang dengan pakaian yang bagus, putih, tidak bekas safar, tidak ada bau. Bahkan yang ada adalah baunya parfum. Maka majelis ilmu itu terasa nikmat. Orang yang hadir di dalam, Masya Allah. Sehingga otak lebih fresh untuk bisa menerima pelajaran-pelajaran yang diajarkan di dalam majelis tersebut. Karena apa? Karena suasananya mendukung. Tapi sebaliknya, ketika duduk di sampingnya temannya 2 hari belum mandi. Temannya 3 hari pakaiannya tidak ganti-ganti misalnya. Maka konsentrasinya tidak bisa fokus. Tidak bisa fokus. Kenapa? Karena terganggu oleh bau, terganggu oleh ini, apalagi mulutnya tidak pernah gosok gigi, habis makan makanan yang bau, makan durian, makan ini dan lain sebagainya. Maka ini mengganggu konsentrasi yang lainnya. Maka dari itu ini pelajaran yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam agar datang ke majlisul ilm dengan penampilan yang dijaga, yang terjaga. Kemudian yang keempat, setelah meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mengatakan setelah meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Ini adab juga agar supaya kalau kita sekarang ini begitu ditanya tentang suatu permasalahan, jangan kita mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, tapi mengatakan Allahu a'lam. Demikian yang dipraktekkan oleh para ulama. Para ulama ketika diminta fatwa, yakni ulama para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ketika diminta fatwa, ketika tidak tahu mengatakan wallahu ta'ala a'lam, tidak mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ketika di masa kehidupan Rasul kita mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam, tapi sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak tahu, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dan kita tidak menguasai apa yang diketahui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala sesuatu. Maka kita hanya mengatakan Allahu a'lam. Maka inilah di antara faedah yang dapat kita ambil
di dalam hadis Jibril alaihi salam. Kemudian kita masuk pada permasalahan yang ketiga, al-aslus salis. Al-aslus salis daripada pokok yang ketiga, pokok landasan yang ketiga di dalam ma'rifatu dinillah. Kita tahu ma'rifatu dinillah, yang pertama ma'rifatullah. Iya kan? Yang kedua ma'rifatu apa? Ya, usulul salasa itu apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu dinihi wa ma'rifatu rasulih. Yani kita al-usulul salasa tiga landasan. Iya kan? Tiga landasan itu yang pertama adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu dinihi. Ma'rifatu dinihi ada tiga. Al-Islam, al-iman, al-ihsan. Ya. Kemudian yang ketiga ma'rifatu rasulihi, mengetahui tentang rasulnya. Kenapa kita itu harus mengetahui rasul? Karena kita itu diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Maka sangatlah tidak mungkin seseorang itu bisa mengikuti kalau dia itu tidak tahu tentang siapa yang diikuti. Apalagi yang diikuti sudah meninggal. Maka dari itu, kenapa kita harus mengetahui tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah. Kalau kita tidak kenal dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terus akhirnya kita mengikuti siapa? Maka yang harus kita untuk dituntut mengetahui itu adalah mengetahui tentang Rasul. Ma'rifatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengetahui apanya? Mengetahui dari asal usulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu dari mana? Dari asal usulnya, nasabnya, namanya, nasabnya, qabilahnya, kapan lahir, besarnya, bagaimana pertumbuhannya, semua hal yang berkaitan dengan pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Rasul, sesudah menjadi Rasul, ketika di Mekah, ketika di Madinah, kita mengetahui tentang bagaimana tarikh tasyri', sejarah pensyariatan agama yang dibawa oleh Rasul, semuanya kita mengetahui. Kapan disyariatkan ini, kapan disyariatkan ini, kemudian bagaimana peperangannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara sikap-sikapnya Rasul, semua hal yang berkaitan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita harus ketahui. Kenapa? Karena kita dituntut oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita tidak mungkin bisa mengikuti Rasul kalau kita tidak mengetahui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang heran adalah orang-orang yang sering mengadakan acara yang menyambut kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibacakan dari sirah itu hanya sirah kelahiran Rasul. Sehingga mereka hafal tentang Rasul di mana lahirnya, kemudian kapan lahirnya, mungkin seperti itu. Iya kan? Semua. Tapi itu semua sesuatu yang tidak ada tuntutan untuk diikuti. Hanya sebagai pengetahuan. Giliran tentang sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi Rasul tidak pernah dipelajari. Kan heran. Sehingga yang seharusnya pengetahuan kita tentang Rasul itu untuk agar supaya kita bisa mengikuti Rasul tidak pernah
dipelajari. Tapi yang dipelajari justru apa? Justru dari lahirnya Rasul sampai menjelang mau diangkat menjadi Rasul. Ketika diangkat menjadi Rasul, yang sebenarnya tuntutan Allah itu agar mengikuti qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh bagi kalian pada pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Justru tidak pernah dipelajari atau jarang dipelajari. Maka dari itu sehingga jauh daripada nilai-nilai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hal yang harus kita fahami. Ini usulus salasa, seperti yang kita katakan, usulus salasa itu hakikatnya adalah 3 poin yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya ketika seseorang ada di dalam kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa manil ladzi ursila ilaika. Siapa yang diutus kepadamu? Maka itu semua akan dijawab dengan apa yang diyakini. Apa yang diyakini. Makanya orang munafik itu sesungguhnya dia tahu tidak tentang 3 perkara ini? Tahu. Tapi ketika ditanya nanti di akhirat, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan apa? Sami'tun nasa yaqulu Allah fakultu Allah. Aku dengar manusia bilang Allah. Maka ia tidak mengatakan dengan keyakinannya. Sami'tun nas yaqulul Islam fakultu Islam. Sami'tun nas yaqulu Muhammad fakultu Muhammad. Maka ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik pun mengetahui tentang perkara ini. Ini insya Allah landasan yang ketiga ini kita akan pelajari pada kesempatan yang akan datang secara detail tentang sejarahnya Nabi kita, atau secara ringkas kalau di sini, atau apa saja yang perlu kita ketahui tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya kita bisa dengan pengetahuan itu melihat secara gamblang tentang pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni figur Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita melihat seseorang menjadi cinta, itu menjadi kita bangga, itu ketika kita melihat pribadi, sosok pribadinya, perilakunya, sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Maka mencintai Rasul itu adalah kewajiban. Maka orang yang tidak kenal maka tidak akan cinta. Maka dari itu, kalau mempelajari sirah Rasul itu bisa menjadikan kita cinta, maka mempelajari sirah Rasul itu menjadi wajib. Karena cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu yang wajib. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.